Simbiosis merupakan pola interaksi berupa hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis atau spesies. Simbiosis juga bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling berdampingan. Jenis-jenis simbiosis yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis yang saling menguntungkan. Berikut contoh simbiosis mutualisme. Untuk yang pertama adalah hubungan antara lebah dengan bunga. Lebah tersebut bisa membantu proses penyerbukan pada bunga agar lebih maksimal. Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah, sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hinggap pada dirinya. Untuk contoh kedua adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau, sedangkan kerbau mendapat keuntungan berupa kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau mungkin menjadi tidak ada. Baik, untuk contoh ketiga adalah hubungan antara bunga Rafflesia dengan lalat. Lalat akan membantu bunga Rafflesia arnoldi untuk melakukan penyerbukan, sedangkan lalat akan mendapatkan sari manis dari bunga Rafflesia arnoldi. Oke, selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Merupakan hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis, di mana pihak satu mendapat keuntungan dan pihak yang lain tidak mendapat keuntungan atau mendapat kerugian. Contoh simbiosis komensalisme. Pertama adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dengan inangnya. Tumbuhan anggrek menggunakan batang pohon tumbuhan tinggi atau inang sebagai tempat hidup, dan tumbuhan inang tidak dirugikan karena anggrek tidak menghisap makanan. Dua adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora menempel pada tubuh ikan hiu supaya aman dari pemangsa. Ikan hiu tidak dirugikan karena keberadaan ikan remora tidak mengganggu aktivitas hidupnya. Selanjutnya yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Merupakan hubungan yang sangat erat antara dua individu berbeda jenis, di mana pihak satu mendapat keuntungan dan pihak lain malah dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah hubungan antara benalu dan pohon inang. Benalu menyerap sari makanan dari pohon inang, sehingga pohon inang dapat mengalami kematian karena sari makanannya diserap oleh benalu. Kedua adalah hubungan antara tali putri dan tumbuhan beluntas.
Tali putri menyerap makanan tanaman beluntas, sehingga tanaman beluntas tersebut akan mati karena sari makanannya diserap oleh tali putri. Baik, yang ketiga adalah hubungan antara cacing pita dan tubuh manusia. Cacing pita melekat pada tubuh manusia dan menyerap sari makanan, sehingga tubuh manusia menjadi semakin kurus dan tidak bertenaga. Oke guys, semoga bermanfaat.